Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, guys, saudara-saudara sekalian, semoga kita sehat dan selalu berbahagia dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin malam, pengurus lengkap, pengurus baru Musola Yasir melakukan silaturahmi dengan jemaah yang berada di RW 13 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Harapan kami, semoga kawan-kawan semuanya dapat menonton acara ini sampai habis. Langsung aja ke acara yang pertama, yaitu perkenalan pengurus yang akan disampaikan oleh Ketua PKM Musola Yasir, Bapak Haji Ruslan Cahyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami awali dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia budiman, insan pilihan, Nabi akhir zaman yang menjadi rahmat seluruh alam, yang menjadi rahmat segenap alam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kita semua sangat menantikan curahan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Kepada yang terhormat para sesepuh, para binispoh dari Bapak dan Ibu, bil khusus Bapak Amin Nur Hadi beserta Ibu, Bapak Ibu Sukiman dan Ibu Hajah Ali. Enggak salah nama, saya hanya baca namanya sekarang awal. Ya, pokoknya ibunya Pak Hendra. Kemudian para dewan penasihat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Musola Yasir yang insya Allah kita sama-sama mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang serta barokah dari Allah Azza wa Jalla. Beli kacang di Tanah Abang, belanja gulanya pasir. Jadi senang jadi ketua Musola Yasir. Cuaca sedikit mendung, tampak dan biru bintang berjauhan. Karena didukung oleh bapak-bapak dan ibu-ibu asal dari kota Minang atau Padang dan orang-orang Jawa. Tentu kami sangat berbahagia dan terima kasih atas kehadiran perhatian dari segenap jamaah yang tentu tidak bisa saya pilah-pilah satu persatu. Kebahagiaan saya tentunya meliputi lahir dan batin, karena selama sepekan ini saya telah didaulat untuk menjadi pengurus, bagian daripada pengurus Musola Yasir, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2022, tepatnya pukul 7.45 yang dihadiri oleh jamaah serta pengurus yang lama yang dikomandani oleh Ustadz Hendra. Dan suara terbanyak pada nama saya
Dan oleh karena itu izinkanlah saya nanti ingin memperkenalkan secara lengkap susunan pengurus yang ada kepada Om Muhammad Dahlan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat dalam rangka perkenalan silaturahmi pengurus lengkap dan jamaah mushola Yassir. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya mendapat tugas untuk membaca susunan kepengurusan Dewan Kemakmuran Mushola Yassir. Ini sebetulnya musholanya pakai Al Yassir atau Yassir aja ya? Itu ada Yassir, ada di bawahnya Al Yassir. Ada nama Al Yassir. Jadi saya ulang, susunan kepengurusan Dewan Kemakmuran Mushola Yassir. Ketua yang telah terpilih pada tanggal 22 Agustus 2022 Bapak Haji Ruslan Cahyadi. Wakil Ketua Muhammad Dahlan. Sekretaris Ferry Fadli. Bendahara Bapak Parseno. Bendahara 1 Bapak Parseno. Bendahara 2 Bapak Ciptadi Diak Prihandoyono. Kemudian untuk seksi ibadah dan dakwah, yang pertama Bapak Ustadz Hendra, Bapak Ustadz Heru, Bapak Ustadz Sohe, dan Rahman Saleh. Kemudian bidang kebersihan, yang pertama Mas Sobur, Mas Jumarso, Bapak Sunarso, Bapak Supriyadi. Kemudian bidang sarana, prasarana dan perlengkapan, Bapak Sumaryanto, Bapak Nanang, dan Bapak Lukman. Kemudian bidang keamanan dan ketertiban, Bapak Nurdin, Bapak Nadir ya? Bapak Nadino, keamanan. Kemudian koordinator remaja, Rahmat Apri, Awan, Aditya dan Abian. Kemudian koordinator muslimah ibu-ibu, Ibu mertua saya, Ibu Sukiman, Ibu Ali Asar, Ibu Nur Hadi, Ibu Dewi, Ibu Darwati. Adapun Dewan Penasihat, yang pertama Bapak Jainul Amri, Bapak Haji Ciakib, Bapak Haji Darsono, Bapak Haji Nasidi, Bapak Mukti, Bapak Haji Dwi Yono, Bapak Sukiman. Demikian susunan kepengurusan Dewan Kemakmuran Mushola Yassir. Mushola Yassir, Pak ya. Demikian saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat dari Pak Sukiman ini sertifikat tanda bukti tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional. Jadi ini mungkin karena saya sudah menjadi ketua DKM, nanti saya serahkan saja untuk sertifikat tanda bukti tanah wakaf. Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, waktu awal pemilihan itu tertera di papan itu saya sebagai ketua Dewan Penasihat. Tapi tiba-tiba saya dengar kok saya jadi seksi ibadah dan dakwah. Karena saya udah diberi tugas sebagai
seksi dakwah dan ibadah itu kan ada beberapa orang tuh. Nah, ini siapa koordinatornya? Karena beberapa orang ini ada kepentingan gitu kan. Misalnya saya, Mas Yanto, kadang kan beda visi atau beda apa gitu, siapa yang jadi koordinatornya gitu. Jadi ada Pak Rahmat juga, ya masuk di situ. Ada Mas Saleh, saya, terus juga ada Pak Yanto ya. Ya. Satu lagi. Oh bukan, Pak Sohe. Yang pertama bidang ibadah dan dakwah. Iya, itu kan saya kan di situ. Saya siapa aja? Koordinatornya Pak Ustadz Hendra. Ya, sesuai dengan urutan atas. Berarti saya koordinatornya. Ya. Kemudian Pak Heru, Ustadz Heru, Ustadz Sohe dan Mas Rahmat. Rahmat Saleh. Ya, semua angkat orang. Iya. Oke, kalau saya jadi koordinatornya, jadi mungkin nanti saya akan buat program untuk ibadah dan dakwah. Dan kalau ingin ya nanti bisa, sebenarnya sih nggak perlu tanyain jamaah, kalau perlu ini kita dari koordinator itu aja sih Pak Haji. Koordinator itu bikin program-programnya, diusulkan ke disetorkan ke Pak Ketua. Tentu saja mungkin usulannya seperti itu. Bila terjadi hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat. Foto dulu. Foto dulu ya. Penyerahan sertifikat. 1, 2, 3. Berangkoskan ya Pak Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, pengurus yang saya hormati, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada momen yang indah ini, yaitu momen silaturahmi pengurus lengkap, pengurus baru maksudnya, secara lengkap dengan sesama pengurus berikut dengan jemaah. Ini permulaan yang sangat baik di masa kepengurusan yang dikomandoi oleh Bapak Haji Ruslan. Kita aplaus untuk itu. Dan awal yang baik ini mudah-mudahan kedepannya terus baik. Jangan semangat pertama, belakangan berjalan makin kendur hilang semangatnya. Kalau kita seperti itu berarti orang dulu bilang semangat tai ayam katanya. Semangat pertama, belakangan hilang. Padahal bukan begitu. Kalau startnya aja mulai semangat, maka kita sampai finish kita harus semangat. Finishnya adalah kematian. Kita mulai start jadi pengurus dengan satu target, ini akan membawa kita kepada surganya Allah. Dan untuk sampai kepada surganya Allah harus melalui kematian. Oleh karenanya kita berharap pada saat kita berhenti mengurus musola ini diakhiri dengan kematian kita. Sehingga kita berharap mudah-mudahan selagi ada hayat di kandung badan, selagi kita hidup, mengurus musola rumah Allah ini akan mengantarkan kita pada sakratul maut, yaitu husnul khotimah. Dipermudah sakratul maut kita karena kita mengurus rumah Allah. Dan ini adalah tabungan gaib. Tabungan nyata kita diperbankan. Tapi ingat, tabungan yang kita bawa mati adalah tabungan gaib. Tabungan gaib itu adalah salah satunya kita berkeringat, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan tenaga, ikhlas karena Allah, mengurus rumah Allah. Ini tabungan gaib kita bawa mati. Tidak pernah ada usaha dan jerih payah kita yang sia-sia apabila kita mengurus rumah Allah.
Ini akan mengantarkan kita berbahagia pada saat kita di dunia. Rumah tangga kita enak, enjoy. Rumah kita juga surga. Rumah tangga kita enak, anak-anak juga bagus. Kerja kita juga bagus. Karena kita terus mengagungkan Allah, sementara rezeki dari Allah. Dan kebahagiaan itu kuncinya adalah mendekatkan diri dengan Allah. Sehingga apabila kita terus memakmurkan masjid, membuat diri kita benar-benar berada di jalan Allah, insya Allah di dunia kita berbahagia, di kantor juga kita bagus. Kalau ada orang mau men-sliding kita, dengan izin Allah kita akan terhalangi. Ada orang yang macam-macam dengan kita, Allah akan lindungi. Yakin itu. Dan pada saat kita mau celaka, Allah akan jadikan celaka itu celaka kecil. Itulah orang yang ikhlas mengurus rumah Allah. Dan itu merupakan kunci masuk surga, yaitu memakmurkan masjid. Alhamdulillah kita sekarang pada garis yang benar. Dan mudah-mudahan kita jangan melenceng. Mengurus rumah Allah, jangan ada korupsi. Jangan ada penyalahgunaan terutama aset ataupun keuangan dari orang yang sudah menyumbang. Karena itu akan mengantarkan kita bermasalah untuk masuk ke surga. Kenapa? Karena sedikit saja kita menyalahgunakan keuangan, aset, sumbangan orang untuk kemakmuran musola atau masjid, itu akan membuat kita terhalang masuk surga. Itu jadi yang perlu kita perhatikan. Terus Bapak sekalian, kalau andai kata tadi sudah diumumkan oleh pihak bendahara bahwasanya ada orang, beberapa pengurus, penasihat dan pengurus sudah menyatakan, mengikrarkan diri, sedikit-dikitnya akan memberikan setiap bulan sekian. Itu sedikit-dikitnya. Sebanyak-banyaknya urusan dia dengan Allah nanti akan nyampe ke bendahara. Namun apakah hanya itu saja orangnya? Padahal jangan sampai kita terlewatkan. 50.000 pun satu bulan itu diterima sama pengurus. 25.000 pun satu bulan itu diterima sama pengurus. Jadi ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Tercatat sama pengurus ada bulanannya 25.000 atau 50.000, 100.000 atau ratusan ribu. Silakan tercatat. Yang tidak tercatat bisa masukkan ke bakul, ke kotak amal, silakan, tinggal pilih. Atau ke rekening, silakan. Tapi yakinlah bahwasanya semua yang kita sumbangkan dengan ikhlas untuk kemakmuran masjid itu akan membuat diri kita akan mendapatkan manfaat besar di dunia dan di akhirat. Kemudian yang lebih lanjut kami sampaikan bahwasanya kami rasanya luar biasa sekali kepengurusan sekarang, dan oleh karenanya kami menyemangati dan meyakini bahwa pengurus ini akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan untuk sampai kepada surganya Allah. Dan satu hal yang kami harapkan, bahwasanya kita itu orientasinya adalah persatuan. Orientasi kita adalah persatuan. Jangan kita berpecah karena hal-hal kecil. Contohnya, kalau andai kata ada yang bermazhab ini, ada yang bermazhab ini, atau nggak pakai mazhab, orientasinya adalah kebenaran, maka silakan aja, tapi jangan kita saling ejek mengejek, ya. Jangan mengatakan mazhab ini paling benar, mazhab ini paling benar, mazhab ini, jangan.
lakukan aja sesuai dengan keyakinan kita dan kita bersatu mendukung ini semua. Dan yang paling penting adalah kita berkeyakinan Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau hanya karena mazhab kita gontok-gontokan, itu nggak rahmat. Nggak rahmat, nggak bisa masuk surga kalau kita gontok-gontokan. Jadi oleh karenanya tolong kebersamaan nomor satu, mazhab pendukung. Ya, jadi itu yang saya harapkan supaya kita saling menghargai. Yang kedua, yang saya perlu sampaikan lagi adalah tolong kalau ada yang sakit dari jemaah kita, tolong itu fungsi daripada imam. Kadang-kadang imam menghadap ke depan, kadang ke samping, kadang ke belakang. Dia menghadap ke makmum pada saat sudah menyampaikan salam. Dia melihat siapa jemaahku yang nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Dia cari tahu. Mungkin sakit. Sakit. Bagaimana sakitnya? Bagaimana pembiayaan rumah sakitnya? Itu perlu kita kaji, Pak. Jangan berteman pada saat kita sedang berbahagia, sedang senang, sedang kita di sini aja berteman. Pada saat teman kita dalam kesulitan, tolong diperhatikan. Kalau kita nggak ada seksi sosial dan kemasyarakatan, diambil alih aja. Ada yang sakit, tolong perhatikan. Dan kalau andai kata ada yang berlebih, ada saudara kita yang susah, tolong perhatikan. Jadi itu juga tabungan gaib. Jadi persatuan itu di atas kedudukannya. Rasulullah bisa mempersatukan umat Islam. Yang pertama adalah dia mempersaudarakan kaum Ansor sama Muhajirin. Dia persatukan sampai dia akan perhatikan kehidupannya. Dia nganggur ini, bagaimana kehidupannya, bagaimana anak istrinya, bagaimana dia bayar kontrak. Itu diperhatikan oleh jemaah. Sampai kalau ada yang ketimpa musibah sampai meninggal, biaya pekuburan sampai 2 juta sekian, Pak. Bagaimana dengan itu? Biaya pekuburannya bagaimana? Sampai ke situ juga harus kita perhatikan. Jangan kita taunya mengaji saja, tapi kemasyarakatan tidak sampai kepada menyentuh hal-hal penting sesama kita dalam bantu-membantu. Ada dialog Nabi Musa dengan Allah. Ya Allah, apa ibadah yang paling terbaik menurutmu ya Allah? Apakah sholatku? Kata Allah, sholatmu itu hanya pribadi kamu. Itu urusan pribadimu sama aku. Zikirmu tuh hanya untuk urusan kau sama aku. Puasamu juga pribadimu dengan aku. Tapi rahmatan lil alamin itu lebih dari itu. Yaitu apakah kita ini bermanfaat untuk orang lain. Jadi kata Nabi Musa, kalau begitu apa maksudnya? Tolong perhatikan kehidupan sekitar kita, terutama jemaah ini. Adakah kesulitan kehidupannya? Apakah dia makan pun susah? Bagaimana kita memperhatikan itu? Anak yatim, janda-janda tua, bagaimana sekolah anak yatim itu? Yang butuh sekolah, apakah mungkin kita jadi bapak asuhnya? Itu dipikirkan. Nah, jadi itulah yang namanya persatuan. Saat dia sakit, teman saya. Saat dia susah, teman saya. Dia susah menyekolahkan anaknya. Kenapa kita nggak bantu menyekolahkan anaknya? Itulah yang dialog Nabi Musa tadi. Jadi kunci yang paling hebat adalah sedekah Anda, perbuatan baik Anda kepada sesama, terutama jemaah Anda, bantuan Anda kepada orang miskin, janda-janda susah, kemudian anak yatim sekitar Anda. Itu yang paling tinggi kedudukannya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurang tolong diperbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi
مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لك الأسماء الحسنى يا الله أنت ربنا لا إله إلا أنت يا Tuhan kita ya Allah Tuhan yang Maha Pencipta Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatunya Allahumma ya Rabb ya Ghaffar yaghfir lana dzunubana Engkau Tuhan kami yang Maha Pengampun maka ya Rabb ampunlah semua dosa dan kesilapan kami Allahumma ya Ghafur yaghfir lana wa israfana Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf maka ya Rabb maafkanlah semua kekurangan kami Allahumma ya Ahad ya Samad ilaika samaduna Engkau Tuhan tempat kami bergantung maka kepada Engkau jualah kami memohon Engkau sebaik-baik penolong kami maka ya Rabb tolonglah kami Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang Maha mendengar Maha mengetahui yang zahir dan yang batin saat ini kami hamba-hambamu dalam satu majelis silaturahim antara pengurus musala dan segenap jamaah saat ini melaksanakan silaturahim perdana pada kepengurusan periode ini ya Allah jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau ridhoi pertemuan yang Kau berkahi ya Allah bimbinglah kami dalam mencapai dalam kebersamaan untuk mencapai sukses bersama Allahumma ya Rabb tunjukkanlah kepada kami yang hak itu benar dan kami sanggup untuk melaksanakannya tunjukkanlah pula kepada kami yang batil itu adalah salah berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk dapat meninggalkannya Allahumma ya Rabb ya Tuhan kami yang telah memberikan anugerah terbaik anugerahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat bertambahnya ilmu untuk membawa kebaikan umat ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah anak-anak cucu kami yang menyejukkan menyenangkan hati kami ya Allah sampaikanlah cita-cita mereka Allahumma ya Rabb ya Tuhan kami yang mampu merahmatinya ya kasih sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu ya Rahman irhamna ya Rahim irhamna ya Rahman rahmatik ya Allah ya Latif untuk bina Engkau Tuhan kami yang maha lembut maka ya Allah tunjukkanlah kelembutan-Mu kepada hamba-Mu di majlis musala yasir ini Allahumma ya Rafi irfa' darajatina Engkau Tuhan yang maha tinggi maha agung maka ya Rabb tinggikanlah derajat kami ya Allah ya Rabbi ajib da'watana wa qbir hawaijana Engkau Tuhan kami yang maha mengabulkan segala doa dari hamba-Mu yang taat Allahumma ya Arhamar Rahimin Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adkhilna jannata aziz ya Ghafur ya Rahim ya Ghafur wadud ya aziz ya Jabbar ya mutakabbir hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan konten hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kawan-kawan bisa melakukan subscribe, like, dan share. Dan mudah-mudahan ini menjadi ibadah kita semua. Atas perhatian kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan di dalam konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.